Perkenalkan, nama saya Yusri. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di era reformasi dan demokrasi di era Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai setelah Super Semar tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Pemerintahan ini berfokus pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional, tetapi juga dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter dengan banyak pembatasan terhadap kebebasan bermasyarakat. Ciri-ciri Orde Baru: pemerintahan bersifat sentralistik. Di masa kekuasaan presiden sangat dominan. Partai politik dibatasi, hanya ada Golkar, PBB, dan PDI. Media dikontrol sehingga kritik terhadap pemerintahan dibatasi. Selain itu, militer memiliki peran besar dalam pemerintahan dan keamanan. Contoh peristiwanya yaitu yang pertama adalah Super Semar 1966, surat perintah yang memberi Soeharto wewenang untuk mengendalikan situasi politik dan akhirnya menggantikan Soekarno. Yang kedua adalah Swasembada beras 1984. Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan beras sendiri yang sepenuhnya selalu impor. Kelebihan dari Orde Baru adalah stabilitas politik lebih terjaga sehingga pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Perekonomian tumbuh pesat dan berbagai program industri dan pertanian. Infrastruktur berkembang seperti jalan tol, sekolah, dan waduk. Contoh peristiwanya itu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur. Banyak jalan, waduk, dan gedung pemerintahan dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah investasi asing masuk. Banyaknya perusahaan luar negeri mulai berinvestasi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja. Yang berikut adalah kekurangan Orde Baru. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan dari masa pemerintahan Orde Baru. Pemerintah bersifat otoriter, kebebasan berpendapat dibatasi, dan korupsi merajalela. Ketimpangan ekonomi meningkat karena kekayaan hanya dimiliki oleh kelompok tertentu. Contoh peristiwanya itu peristiwa Malari 1974, demonstrasi mahasiswa yang menentang modal asing tetapi ditindak dengan keras oleh pemerintah. Yang kedua adalah krisis ekonomi 1997 dan 1998. Krisis moneter menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan rakyat menderita. Yang kedua adalah demokrasi di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Definisi era reformasi adalah periode setelah jatuhnya Soeharto, di mana demokrasi dan kebebasan berpendapat dipulihkan. Sistem pemerintahan lebih transparan dengan pemilu yang lebih demokratis dan upaya pemberantasan korupsi. Ciri-ciri era reformasi ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kebebasan dan berpendapat lebih luas, serta adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah juga membentuk KPK untuk memberantas korupsi. Contoh peristiwanya itu yang pertama adalah jatuhnya Soeharto. Demonstrasi besar-besaran menurut reformasi berakhir dengan mundurnya Soeharto. Yang kedua adalah pemilihan tahun 1999. Pemilu yang lebih demokratis dengan banyak partai politik baru yang ikut serta. Kelebihan era reformasi yaitu kebebasan pers meningkat, pemilu yang lebih transparan sehingga masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Contoh peristiwanya itu adalah pemilu presiden tahun 2004. Untuk pertama kalinya rakyat memilih presiden secara langsung, dimenangkan oleh SBY. Yang kedua adalah pembentukan KPK tahun 2003, lembaga yang bertugas menangani kasus korupsi di Indonesia. Kekurangan era reformasi ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah meskipun sudah ada KPK, politik identitas dan hoaks semakin marak, menyebabkan perpecahan di masyarakat. Satu peristiwanya itu kasus korupsi pejabat. Banyak pejabat tinggi yang tertangkap karena korupsi meskipun ada KPK. Yang kedua adalah maraknya hoaks dalam pemilu. Berita palsu dan fitnah sering digunakan dalam kampanye politik.
Yang berikut adalah kesimpulan. Era Orde Baru dan era reformasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orde Baru membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi pemerintah yang otoriter dan korupsi merajalela menyebabkan rakyat semakin tidak puas. Akhirnya krisis ekonomi 1998 memicu jatuhnya Soeharto dan lahirnya era reformasi. Era reformasi membuka jalan bagi demokrasi lebih transparan, kebebasan pers, dan pemilu lebih adil. Namun tantangan baru seperti korupsi yang masih terjadi, politik identitas, serta maraknya hoax yang memecah belahnya masyarakat. Oleh karena itu, meskipun reformasi membawa banyak perubahan positif, tantangannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan stabil masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tercapai hingga saat ini, sehingga itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.